contoh benda cair tadi ya. Ini alat-alat banyak ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ini di media sosial tersebar sebuah video memperlihatkan materi pembelajaran di situs internet. Tanpa diduga di dalam website tersebut terdapat iklan pop-up yang tidak senonoh, yang kemudian tidak pantas untuk dilihat oleh para pelajar. Sedangkan di website tersebut sedianya berisi tentang materi belajar online. Terus anak-anak kalau lihat ini bagaimana ya? Wes tutup. Contoh benda cair tadi ya. Ini alat-alat banyak yang digunakan. Benda padat adalah ini tugasnya. Apakah benda padat itu apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus jambu? Berilah 2 contoh benda yang termasuk benda cair dan gas. Ya, kita akan membahas hal ini bersama dengan pakar IT Mas Ruby Alamsyah. Selamat pagi Mas Ruby. Selamat pagi. Sehat Mas Ruby? Alhamdulillah. Nah, sehat. Mas Ruby, ini soal iklan pop-up nih, pasti pengguna ponsel kan pasti sudah sering mengalami lah tiba-tiba ada pop-up. Nah, yang ini kan kasusnya tak senonoh lah karena ada muncul di situs pembelajaran yang tidak pantas untuk dilihat sama anak-anak sekolah gitu. Nah, ini pertama, iklan-iklan pop-up ini tuh kenapa bisa muncul sih begitu? Ya, pertama iklan pop-up itu muncul karena di sebuah website tersebut memang mereka menyediakan fasilitas ataupun opsi untuk menampilkan iklan dari pihak ketiga. Nah, misalnya kalau yang umum nih kita buka website media online, buka website apapun, itu ada beberapa iklan yang sebenarnya iklan itu di-generate oleh misalnya seperti Google AdSense ataupun perusahaan-perusahaan advertising agency online lainnya. Nah, kalau yang Google AdSense atau yang besar-besar itu biasanya iklannya tampilannya lebih smooth, lebih pas, lebih aman, dan juga sangat menyesuaikan dengan media online tersebut. Maunya hanya iklan-iklan apa saja nih, atau melarang iklan-iklan yang berbau dewasa segala macam. Nah, jadi intinya itu iklan pop-up itu memang disediakan atau disiapkan oleh pembuat sistem untuk agar dia bisa mendapatkan keuntungan tambahan dengan menyediakan link iklan. Nah, kalau kayak gini, kalau kasus yang ini artinya si pemilik situs ini memperbolehkan satu ada iklan masuk, yang kedua dia tidak memfilterisasi kategori iklan gitu, sama dia dibebasin saja. Betul. Kalau yang situs ini saya perhatikan, dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan advertising agency online, kalau nggak salah AdSkeeper. Nah, AdSkeeper ini hanya menampilkan iklan sesuai dengan profil pengguna di handphone tersebut atau di laptop tersebut, sesuai dengan browsing history, sesuai dengan profil-profil di akun medianya. Misalnya profilnya seorang dewasa, laki-laki atau perempuan, ya ditampilkan nih, ada produk apa, si perusahaan agensi itu kerjasama sama produk-produk dewasa apa, ditampilin iklannya. Nah, kadang karena secara random, itu bisa saja menampilkan produk-produk yang khusus untuk dewasa sebenarnya. Akhirnya, kesalahan platform ini adalah dia tidak memfilter ataupun bekerjasama dengan pihak advertising agency yang memfilter untuk konten-konten dewasa. Itu satu. Kedua, yang sebenarnya yang lebih utama menurut saya, apakah konten pembelajaran online yang sebenarnya resmi oleh sebuah instansi seperti ini, apakah memang memerlukan uang tambahan lagi dari pemasukan iklan? Nah, itu pertama. Kalau memang perlu, ya mestinya dia kerjasama dengan advertising agency online yang kredibel, yang bisa memfilter konten-konten agar tidak menampilkan yang tidak senonoh bagi murid-murid sekolah. Munculnya iklan pop-up ini sebetulnya proses pengawasannya seperti apa sih Mas Ruby? Pengawasan dari sisi mana nih maksudnya? Dari sisi diterbitkannya iklan pop-up ini. Oh, oke. Itu jadi dia hanya pakai algoritma. Si advertising agency ini, dia mempunyai algoritma di belakang sistemnya. Lah, secara random aja dia melihatin, oh Ruby profilnya pernah history browsing misalnya tentang sebuah mobil. Nah, nanti dia akan tampilin tentang produk-produk yang berkaitan dengan mobil, kayak begitu.
History. Nah, tapi dia kalau yang nggak bagus ataupun bukan perusahaan besar, itu algoritmanya kurang cantik ataupun juga kurang kurang elegan. Nah, kalau seperti Google AdSense itu dia benar-benar bisa smooth. Kalau bisa difilter yang konten dewasa atau tidak. Nah, dia walaupun kerjasama dengan pihak tertentu, si pihak tertentu itu bisa pesan, hai, jangan tampilkan iklan dewasa di platform saya ya, jangan ditampilkan ini. Nah, itu bisa, opsinya ada semua sebenarnya. Nah, kalau itu kan dari opsi pemilik situs, ini kan yang terdampak ada yang menggunakan handphone nih, Mas Ruby. Kita nih bisa nggak sih ngontrol si pop-up itu dari handphone kita? Oke, ada dua hal nih sebenarnya. Kalau iklannya berupa tampilan murni pop-up dari sebuah website, lalu dia munculkan pop-up tab baru, itu sebenarnya kita bisa blokir di browser kita. Tetapi yang terjadi di sistem pembelajaran online ini sebenarnya bukan murni pop-up. Bukan murni pop-up. Terkesan kalau di handphone atau di tablet itu terkesan pop-up, tapi sebenarnya itu bukan pop-up. Nah, jadi sebenarnya kalau yang bukan pop-up seperti ini, yang seperti persis di sistem pembelajaran online tadi, itu menurut saya nggak bisa diblokir karena dia memang iklannya nempel kalau di tablet atau di handphone karena kecil. Dia menampilkan kesannya lebih besar sebentar gitu loh. Nah, tapi itu bukan pop-up. Kalau saya udah confirm itu bukan tipikal. Berarti maksudnya Mas Ruby yang kalau yang di situs ini bukan pop-up tuh dia memang nempel di page-nya dia ya, tidak bisa kita hilangkan. Betul, nggak bisa diblokir ini, nggak bisa diblokir. Ini hanya harus disiapkan oleh si penyedia platform tersebut, dia rubah agensi online-nya atau dia memfilter untuk konten-konten yang dewasa itu diblokir sama sekali gitu, atau request. Gitu. Berarti kalau kasusnya kayak gini bukan pop-up ya, artinya konsumen nggak bisa ngapa-ngapain dong, nggak bisa ngontrol dong. Betul, nggak bisa. Ini harus hanya komplain ke instansi tersebut. Nah, instansi tersebut harus memikirkan ya itu hapus kerjasama iklannya atau ya dia rubah mekanisme kerjasamanya untuk tidak menampilkan yang tidak proper. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan ke publik, Mas Ruby, mengenai hal ini. Ya, jadi pertama kalau muncul hal-hal yang tidak senonoh menurut orang tua saat anak-anaknya sedang belajar online di sebuah platform, menurut saya kalau memang pop-up itu bisa diblokir, tapi kalau tidak bisa seperti yang kasus ini, menurut saya harus segera lapor atau segera matikan dulu akses ke platform tersebut sampai platform tersebut benar-benar clear dari konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak. Baik. Terima kasih Mas Ruby penjelasan dan pelajarannya pagi hari soal IT ya. Semoga sehat selalu, sampai ketemu lagi. Itu tadi harus lebih berhati-hati lagi ya, Fit. Kalau misalnya melihat ini antara pop-up dan bukan pop-up, ternyata saya baru tahu tuh ada dua kategori itu. Iya, dan akhir perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Gina Vita. Saya Bayu Andrianto, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.